Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, sebelum materi pembelajaran bahasa Arab kelas 7 kita lanjutkan, kita terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan suatu harapan agar dalam pembelajaran ini dapat kita terima dengan baik, dapat kita pahami, dan kemudian dapat kita praktekkan atau minimal bisa memudahkan kalian di dalam mempelajari bahasa Arab. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan doa tadi bisa memudahkan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sekarang materi pelajaran kita lanjutkan. Kalau kemarin kalian sudah saya terangkan masalah mubtada wal khobar, yang mana penyusunan mubtada dan khobar, penyusunan mubtada khobar, yang mana mubtada kemarin sudah saya terangkan bahwa yang dikatakan mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar itu adalah isim yang terletak sesudah mubtada. Ini pada dasarnya pengertian mubtada. Tetapi di dalam kenyataannya khobar beragam. Jadi khobar itu tidak hanya isim yang terletak di sesudah mubtada, tetapi di sini khobar itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah khobar mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang terdiri dari isim. Kemudian yang kedua adalah khobar sibul jumlah. Dalam pembahasan khobar sibul jumlah, ini sudah barang tentu khobar terdiri dari jar majrur atau dorob madrub. Kemudian yang ketiga adalah khobar jumlah, yang mana pada pembahasan khobar jumlah ini sudah barang tentu khobar yang terdiri dari fi'il, fa'il, fi'il dan fa'il. Oleh karena itu, untuk kelanjutan materi yang kemarin akan kita praktekkan, akan kita implementasikan, kita praktekkan, kita terapkan, yaitu pada materi bacaan LKS pada halaman 42. Dalam hal ini adalah ilal madrosah. Ilal madrosah. Halaman 42 pada LKS. Ya, anak-anakku sekalian yang kita cintai, kalian perhatikan, Bapak akan membacakan pada maharatul qiraah. Pada maharatul qiraah, tujuan kita mempelajari ini tidak lain selain kita mampu memahami isi bacaan tersebut.
kita mampu dan dapat untuk mengetahui bagaimana struktur ketatabahasaan di dalam teks tersebut. Oleh karena itu, selain kalian memahami isi daripada bacaan tersebut, kalian juga harus dapat mengetahui gramatikalnya atau tata bahasanya, struktur bahasanya. Sebelum kita memahami isi dari bacaan tersebut, akan kita bacakan teks qiraah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal madrasah. Hasan talibun nasitun. Wa yakumu biwajibatihi kulla yaumin fil mi'ad. Wa huwa yakumu minan naum mubakkiran. Summa yadhabu ilal madrasah bidarrajah bisa'ati sadisah. Bisa'ati sadisati wan nisfi yasilu Hasan ilal madrasah. Undur tilka madrasah. Al madrasatu kabira. Amamal madrasah sahatun wasi'ah. Al jarasu yadukku bisa'ati sabi'ah sobahan. Undur haula itulab fil fasri. Hum yajlisuna alal kursi. Hasan yadkhulul fasla wa yad'u hakibatahu alal maktab. Al ustad yadkhulul fasla wa yusallimu ala tullab summa yabda'u bisarhi. At-tullabu yastami'una ila sarhil ustad bijiddin wa hudu'in. Kal waladi yastami'u ila nasihati abihi. Bisa'ati saniyah asyarah yadukul jaros. At-tullabu yakhrujuna minal fasli wa yadhabuna ilal masjid li sholati duhri jamaah. Ba'da sholat yarji'u Hasan ila baitihi sa'idan. Saya ulangi. Ilal madrasah. Hasan talibun nasitun. Wa yakumu biwajibatihi kulla yaumin fil mi'ad. Wa huwa yakumu minan naum mubakkiran. Summa yadabu ilal madrasah bidarrajah bisa'ati sadisah. Bisa'ati sadisati wan nisfi yasilu Hasan ilal madrasah. Undur tilka madrasah. Al madrasah kabira. Amamal madrasah sahatun wasi'ah. Al jarasu yadukku fis sa'ati sabi'ah sobahan. Undur haula itullab bil fasri. Hum yajlisuna alal kursi. Hasan yadkhulul fasla wa yad'u hakibatahu alal maktab. Al ustad yadkhulul fasla wa yusallimu ala tullab summa yabda'u bisarhi. At-tullab yastami'una ila syarhil ustad bijiddin wa hudu. Kal waladi yastami'u ila nasihati abi. Bisa'ati saniyati asarah yadukul jaros. At-tullabu yakhrujuna minal fasri wa yadhabuna ilal masjid li sholati duhri jamaah. Ba'da sholat yarji'u Hasan ila baitihi sa'idan. Sebelum kita memahami, mengerti isi dari bacaan tersebut, alangkah baiknya
kita akan kita paparkan, yaitu mufrodat satu demi satu kata dalam bacaan Hilal Madrasah. Karena apa? Karena dalam mufrodat yang ada di bawah ini, ya, di bawah ini kurang, ya, kurang lengkap. Alangkah baiknya kalau kita lengkapi sebagaimana dalam teks qiraah yang ada pada LKS 42, halaman 42. Dah, kalian perhatikan, ila artinya ke. Hasan tolibun nasitun. Tolibun kalian sudah tahu, tolibun artinya siswa. Nasitun rajin. Huwa yakumu, yakumu bisa diartikan bangun, bisa diartikan melaksanakan. Karena di sini huwa yakumu biwajibatihi kulla yaumin fil mi'at, tidak kok dia bangun melaksanakan kewajibannya setiap hari dengan tepat waktu, tidak demikian. Tetapi yakumu di sini diartikan melaksanakan. Jadi dia yakumu biwajibatihi, dia melakukan kewajibannya setiap hari fil mi'at, dengan tepat waktu. Tetapi kalau di sini wa huwa yakumu minan naum mubakkiron. Yakumu di sini diartikan bangun. Dia yakumu bangun minan naum dari tidur mubakkiron pagi-pagi benar. Summa kemudian yadhabu artinya pergi, ilal madrasah bidarrojah dengan sepeda. Bisaah di jam asadisah 6. Wan nisfi lebih 30. Wan nisfi lebih 30. Yasilu tiba atau sampai. Undur lihatlah. Tilka madrasah itu sekolah. Kabirun besar, amama di depan, sahah halaman, wasi'ah yang luas. Al-jarosu bel. Yaduku berbunyi, berdentang bisa, bergetar bisa. Bisa sabi'ah sobahan di jam 7 pagi. Undur lihatlah. Haula itulab, itu semua adalah para siswa. Yajlisuna duduk, kursi. Yadkhulu masuk, al-fasla kelas, wayadu'u meletakkan. Haqibah artinya tas. Maktabun meja. Al-ustadz yadkhulul fasla. Yadkhulu tadi masuk, al-fasla kelas. Wa yusallimu dan mengucapkan salam. Memberikan salam al-tulab kepada para siswa. Yabda'u memulai, bisarhi menerangkan. At-tulab sudah jelas, yastami'una mendengarkan. Syarhi keterangan al-ustadz guru bijitin wahudu'in dengan penuh perhatian.
Kal waladi sebagaimana seorang anak, kai itu artinya seperti, waladi artinya anak, yastami'u mendengarkan, ila nasihati abihi nasihat bapaknya. Bisa hati asaro pada jam 12 ya tuku berdentang jaros bel. Yakhrujuna keluar. Yadhabuna pergi. Jamaatan dengan berjamaah. Yarji'u pulang ba'da setelah. Baiden baitihi rumahnya sa'idan dengan gembira, dengan senang. Ya, sekarang kita terjemahkan secara menyeluruh. Ilal madrasah ke madrasah. Hasan tolibun nasitun. Setelah kalian mengetahui mufradat dari bacaan tersebut, ya, kalian perhatikan, akan kita terjemahkan bacaan tersebut. Hasan tolibun nasitun. Hasan adalah siswa yang rajin. Nasitun di sini berkedudukan sebagai naat. Wa yakumu biwajibatihi kulla yaumin fil mi'ad. Dia melaksanakan tugas kewajibannya setiap hari fil mi'ad dengan tepat waktu. Wa huwa yakumu minan naum mubakiron. Dia bangun tidur pagi benar. Pagi benar. Summa yadabu ilal madrasah bidarrojah. Kemudian dia pergi ke madrasah bidarrojah dengan sepeda bisa disah pada jam 6. Bisa disah tiwan niswi. Dan pada jam 6:30 yasilu sampai atau tiba Hasan tiba ilal madrasah ke madrasah. Undur, lihatlah, tilka madrasah itu sekolahan. Al madrasah kabiro, sekolahan itu besar. Amamal madrasah, di depan madrasah, di depan sekolahan, sahatun terdapat halaman wasi'atun yang luas. Al-jarosu bel yaduku berdering berdentang berbunyi bisa sabi'ah sobakan pada jam 7 pagi. Undur, lihatlah. Haula itulab, itu semua adalah para siswa fil fasli, di dalam kelas. Hum yajlisuna alal kursi, mereka duduk di atas kursi. Hasan yadkhulul fasla, Hasan masuk kelas. Wa yadu'u hakibatahu, dan Hasan meletakkan tasnya alal maktab, di atas meja. Al ustad yadkhulul fasla, guru masuk ke kelas. Wa yusallimu ala tulab, dan kemudian memberikan salam kepada para siswa. Summa yabda'u bisarhi, kemudian
guru memulai dalam menerangkan. Kemudian guru mulai menerangkan. At-tulab, para siswa, yastami'una mendengarkan. Ila syarhil ustad, ke keterangan guru, penjelasan guru. Bijidin dengan sungguh-sungguh, wahuduin dan dengan penuh perhatian. Kal waladi, seperti anak, yastami'u ila nasihati abihi, mendengarkan nasihat bapaknya. Bisa atisaniyah asaro, pada jam 12 yadukul jaros bel berbunyi. At-tulab yakhrujuna minal fasli, para siswa keluar dari kelas. Wayadhabuna, dan mereka pergi ilal masjid, ke masjid, li sholatid duhri, untuk melaksanakan sholat duhur jamaatan dengan berjamaah. Ba'da sholat, setelah sholat, yarji'u Hasan ila baitihi, Hasan pulang ke rumahnya sa'idan dengan penuh bahagia. Sekarang kita praktekkan setelah kalian mengerti arti daripada qiraah tersebut. Karena inti daripada maharatul qiraah, yaitu kalian bisa mampu memahami isi bacaan dari teks tersebut. Dan selain itu kalian mampu memahami struktur dalam kebahasaan. Oleh karena itu, apa yang telah saya terangkan kemarin akan kita praktekkan, minimal ada satu paragraf yang kita praktekkan sesuai dengan gramatikal, sesuai dengan tata bahasa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Hasan tolibun nasitun. Kalian perhatikan. Hasan, sebagaimana kemarin sudah saya katakan, bahwa yang dikatakan isim, yang dikatakan mubtada, itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Padahal dalam teks Hasan tolibun nasitun, Hasan adalah merupakan sebuah isim, nama seseorang, berarti ini termasuk isim alam, nama orang. Isim yang terletak di awal kalimat Hasan itu berarti kedudukannya menjadi mubtada. Sedangkan tolibun ini juga merupakan sebuah isim. Kemarin juga sudah saya terangkan bahwa yang dikatakan khobar itu adalah isim yang terletak sesudah mubtada. Padahal tolibun di situ kedudukannya adalah setelah kata Hasan. Karena Hasan berkedudukan menjadi mubtada, sudah barang tentu tolibun akan berkedudukan menjadi khobar. Dan cara membacanya harus sama. Kalau mubtada itu dibaca dhammah rofa, maka khobar pun harus dibaca rofa atau dhammah. Kalian perhatikan. Hasanun, nun, tolibun. Jadi kalau di depan maka di belakangnya pun harus Hasanun tolibun, harus sama.
Kemudian nasitun ini kedudukannya adalah menjadi kata sifat. Oleh karena itu juga harus sama dengan apa, harokatnya harus sama dengan apa yang ada di depannya. Ya, oleh karena itu cara kita membaca pun harus dibaca nasyitun. Hasan kedudukannya menjadi mubtada, tolibun kedudukannya menjadi khobar, nasitun berkedudukan menjadi kata sifat. Kemudian yaku huwa. Dan kemudian sebelum kita lanjutkan, Hasan tolibun nasitun, karena kata tolibun nasitun, kata tolibun itu adalah mandiri, yang mana tolibun adalah sebuah isim, maka yang demikian itulah yang dikatakan sebagai khobar mufrad. Kemudian kita lanjutkan, huwa yakumu biwajibatihi kulla yaumin fil mi'ad. Huwa termasuk isim domir, kata ganti. Huwa isim domir. Tadi sudah saya katakan kalau isim itu terletak di awal kalimat, termasuk juga isim domir, maka isim domir itu juga berkedudukan sebagai mubtada. Kalian tahu anak-anak yang dinamakan isim domir atau kata ganti, ya, yang mana kalian harus tahu, ya, itu loh, ada huwa huma hum, dia huma hun, anta antuma antum, anti antuma antunna, ananah no. Ini kalian harus tahu. Ya. Huwa huma hum. Ya, iya huma, ya, hun. Nah, anta antuma antum. Anti antuma antun. Nah, ya, ana nah no. Ya, ini yang ya apa itu secara komplit, yaitu yang dikatakan domir atau kata ganti. Kemudian kata yakumu adalah berupa fi'il. Tadi sudah saya katakan pula bahwa yang dikatakan khobar jumlah, ya, yang dikatakan khobar jumlah adalah khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Padahal yakumu itu adalah merupakan fi'il mudhari' yang mengandung fa'ilnya adalah yang mengandung fa'il huwa, maka yang demikian itu adalah dikatakan khobar jumlah. Karena apa? Karena kata yakumu itu terdiri dari yakumu dan huwa. Biwajibati ini adalah jar majrur, ya, jar majrur kulla yaumin mudhof ilaih fil mi'ad, ya, jar majrur. Wa huwa yakumu minan naum mubakiron, ini juga demikian. Wa huwa juga kedudukannya adalah menjadi mubtada, yakumu adalah khobar jumlah. Ya. Kemudian sumayadabu ila madrasah ini tidak. Bidaroja bisa adisa wa nisfiyasilu Hasan ilal madrasah. Maka bisa adisa wa nisfi, maka yang demikian itu adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ya. Undur. Lihatlah. Tilka madrasah. Al madrasatu kabirun. Kabirotun. Al madrasah kabirotun.
Al-madrasah merupakan isim kata benda yang terletak di depan. Ini juga berkedudukan menjadi mubtada. Kemudian kabirotun ini juga merupakan isim yang terletak di setelah mubtada, maka kedudukannya adalah khobar. Perlu kita ketahui pada kalimat al-madrasatu kabiro, ini adalah struktur mubtada khobar. Struktur mubtada khobar harus sama, masalah mudzakkar dan muannasnya. Tadi sudah kita perhatikan Hasan tolibun. Hasan adalah orang laki-laki. Oleh karena itu tolibun juga harus laki-laki. Isimnya yang ada di belakang juga harus laki-laki. Al-madrasah ini juga isim tapi sifatnya muannas. Al-madrasah di situ ada tak marbutohnya. Kabiratun ini maka karena kedudukannya menjadi khobar, ini pun harus sama. Karena di depan adalah mu'annas, maka di belakangnya khobarnya pun harus mu'annas. Ya, mulai al-madrasatu itu ada tak marbutohnya, kabirotun juga ada tak marbutohnya. Kemudian amamal madrasah sahatun wasi'ah. Contoh yang demikian ini termasuk khobar sibhul jumlah. Kenapa? Karena kata amama ini adalah termasuk dorob madrub yang terletak di awal kalimat. Ya, amamal madrasah iku tetap di depan kelas sahatun utawi halaman wasiatun kang ombo kang luas. Jadi ini adalah bentuk contoh sibhul jumlah. Al-jarosu ini juga isim yang ada di awal kalimat. Ini kedudukannya menjadi mubtada. Yaduku karena di sini adalah merupakan fi'il mudhari', maka yang demikian itu juga termasuk khobar jumlah. Ya, fisa'atis sabi'ah sobahan. Ya, itu apa itu praktek? Ya, praktek menerapkan mubtada khobar dalam teks qiraah ini. Dan kemudian selanjutnya pada paragraf kedua, ya, kalian pada paragraf kedua yaitu mulai al-ustad yadkhulul fasla sampai syaidan, ini tolong cari kedudukan mubtada dan khobarnya dalam buku tugas. Nanti kalian kumpulkan di meja Pak Paat di sekolahan, yaitu pada paragraf 2 ini tugas kalian, yaitu mulai al-ustad yadkhul fasla wa yusallimu ala tulab sampai ba'da sholat yarji'u Hasan ila baitihi sya'idan. Ini tolong dicari kedudukannya, mana mubtada'nya, mana khobarnya, mana yang khobar jumlah, mana yang sibhul jumlah, mana yang khobar mufrad, mana yang mubtada. Nanti kalian tulis di dalam lampiran, kemudian kalian serahkan, kalian setorkan di sekolahan, taruh di meja Pak Paat. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.